Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, kembali lagi sama Kang Idad di cerita Kang Idad. Kali ini Kang Idad ada di situs Karangkamulian atau situs Ciung Wanara, yaitu situs yang sering Kang Idad bahas, yang begitu penting bagi sejarah keberadaan Kerajaan Galuh periode pertengahan atau dari periode awal. Kenapa? Karena di situs inilah terdapat beberapa peninggalan yang berkaitan juga dengan Prabu Ciung Wanara yang terkenal dengan sayembara adu sabung ayamnya. Ada beberapa situs. Tadi sebenarnya Kang Idad sudah di situs yang pertama, Batu Pangcalikan atau Singgasana Raja, yang biasa dipakai waktu zaman dahulu sebagai tempat duduk raja untuk menemui para abdi ataupun tamu besar kerajaan. Hanya sebongkah batu, tapi batu itu begitu penting bagi keberadaan kelangsungan Kerajaan Galuh. Dan dari sinilah beberapa raja penerus, dan sebenarnya ada yang mengungkapkan bahwa pendiri dari Candi Prambanan berasal dari situs Karangkamulian, masih keturunan dari Galuh. Kita lanjut. Ada kisah sejarah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Sanjaya merupakan keturunan dari Kerajaan Galuh dan berasal dari Karangkamulian. Sanjaya adalah pendiri Wangsa di Jawa Tengah, kerajaan di Jawa Tengah, sekaligus juga yang mendirikan Candi Prambanan. Kisah ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Oke, teman-teman, Kang Idad sudah ada di situs Batu Pamokonan. Legendanya batu ini dikisahkan dulu digunakan untuk menguji para prajurit ataupun calon prajurit dari Kerajaan Galuh, dan barang siapa yang bisa mengangkat batu ini dengan mudah maka terpilihlah menjadi prajurit dari Kerajaan Galuh. Sebenarnya juga Kang Idad sudah ada bahasan tentang batu ini, tapi alangkah baiknya kembali Kang Idad mengingatkan bahwa di batu inilah atau batu yang tepat di belakang itu digunakan untuk menguji para calon prajurit dari Kerajaan Galuh. Jadi konon katanya batu ini pun bertuah mempunyai khasiat khusus, di mana yang mempunyai niat buruk ataupun prajurit yang tidak terpilih akan begitu sulit mengangkat dari batu Pamokonan ini. Dalam catatan sejarah, situs Karangkamulian merupakan situs terpenting keempat dari Kerajaan Galuh. Situs kelimanya adalah situs Astana Gede Kawali yang berada di Kecamatan Kawali. Di sana ada beberapa prasasti sekaligus juga sebuah monumen abu jasad dari Prabu Linggabuana yang gugur di Palagan Bubat. Kisah Palagan Bubat menjadi kisah yang paling pilu diterima oleh masyarakat Sunda karena tragedi tersebut berkaitan dengan putri penerus tahta dari Kerajaan Galuh, Pakuan, yang diantar untuk menjadikan pemaisuri di Kerajaan Majapahit, namun berakhir dengan tragis. Kang Idad sekarang ada di situs Makom Adipati Panaikan. Jadi makom ini adalah makom adipati pertama dari kerajaan ataupun keadipatian, ya lebih tepatnya keadipatian Galuh, karena status Kerajaan Galuh diturunkan hanya sebatas keadipatian atau kadipaten pada masa kekuasaan Sultan Agung dari Mataram Islam.
Nah, kekuasaannya atau invasi militernya telah sampai ke wilayah Galuh. Nah, ini ada sebuah tragedi, memang wafatnya Kanjeng Adipati Panaikan. Kang Ida nanti akan mengisahkannya secara khusus ataupun melalui prolog suara Kang Ida dengan latar video yang ada. Ya, teman-teman. Oke. Kisah tragis juga dialami oleh putra dari Prabu di Galuh Salawe, yaitu Ujang Ngoko yang bergelar Adipati Panaikan, penerus dari Galuh Gara Tengah. Kisah ini berawal dari perselisihan dengan saudaranya mengenai penyerangan ke VOC atas perintah Sultan Agung Mataram Islam. Sultan Agung di Mataram Islam menginstruksikan kepada negara bawahannya untuk menyerang VOC yang ada di Batavia karena satu dan lain hal pertentangan, sehingga Adipati Panaikan harus tewas di tangan saudaranya sendiri, kemudian dihanyutkan ke sungai dan ditemukan oleh para pengikutnya di dekat situs Karang Kemulian. Maka jenazah beliau dimakamkan di situs Karang Kemulian. Bisa terlihat sebenarnya satu-satunya makam yang bernuansa Islam hanya makam Adipati Panaikan. Oke teman-teman, kali ini ada Kang Idad berada di Batu Panyandaan. Bisa teman-teman lihat di belakang Kang Idad itu berupa batu satangtung kalau di Sunda disebutnya, dan berupa mirip batu megalitik ataupun memang batu megalitik. Nah, konon dikisahkan bahwa batu ini digunakan oleh ibunda dari Prabu Ciungwanara pada saat melahirkan beliau. Ibundanya pada saat melahirkan Prabu Ciungwanara, kemudian setelah lahir, karena ada gonjang-ganjing di kerajaan, bayi Ciungwanara dihanyutkan beserta satu telur ayam jago yang konon nantinya ayam tersebut bisa mengembalikan tahta dari Ciungwanara yang memang menjadi haknya. Batu ini bisa diibaratkan juga batu tanda, batu satangtung, batu tegak lurus yang oleh para leluhur kita dahulu digunakan sebagai tanda ataupun pusat dari energi mineral. Dan konon juga bila kita berdoa ataupun berada di tempat itu terasa sejuk karena memang pusat ataupun energi mineralnya lebih tinggi dari tempat yang lainnya. Oke, dan di sebelah belakangnya nanti kita ke sana ya teman-teman. Oke, kita sambil berjalan saja. Nah, mohon maaf. Nah, ini adalah
situ Sri Begawan Sari Poaci, yaitu Sersi ya, tokoh masyarakat atau tokoh kerajaan pada zaman dahulu. Kurang begitu diungkap, namun ini menjadi penasehat atau malah menjadi seorang empu, menjadi seorang resi atau guru agama, guru spiritual dari pembesar kerajaan. Nah, ini dia teman-teman ya. Di sampingnya juga itu ada yang tadi itu adalah batu panyandaan yang sering juga masyarakat Sunda itu menyebutnya batu satangtung, biasanya di gunung-gunung ataupun di tempat-tempat khusus ada ya.